Peta Pembela Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyelesaikan tugas dari sejarah kami. Nah, kami akan menjelaskan tentang sejarah dari pemberontakan peta. Silakan simak videonya ya. Latar belakang pembentukan peta. Pada saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Mereka membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan sekutu. Maka dibentuklah peta, atau disebut sebagai pembela tanah air, sebagai tentara bantuan yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia. Secara resmi, tujuannya untuk membela Asia Timur Raya. Tetapi, secara tidak langsung, hal ini membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, untuk sejarah pembentukan peta sendiri, peta resmi berdiri di tanggal 3 Oktober 1943 yang dibentuk langsung oleh pemerintah pendudukan Jepang, tepatnya oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang menjadi Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa. Mereka sendiri memiliki pelatih atau pembina utama yang berasal dari Jepang. Yang pertama ada Mayor Otani dan Kolonel Yanagawa. Nah, mereka sendiri juga memiliki tempat pelatihan yang utama di daerah Indonesia, tepatnya di Bogor, daerah Ciawi, yang menjadi sekolah komandan peta. Lihat dulu yuk penjelasan singkat mengenai peta. Pembela tanah air atau peta merupakan kesatuan paramiliter sukarela yang dibentuk Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. Didirikan pada 3 Oktober 1943, sejarah peta tidak lepas dari kebutuhan angkatan bersenjata Jepang dalam mengarungi Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Dengan anggotanya, para pemuda Indonesia yang dibentuk dengan tujuan untuk membela tanah air, nantinya para prajurit jebolan peta menjadi salah satu pilar utama terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR setelah Indonesia merdeka, yang merupakan cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Keberhasilan Jepang dalam membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii semakin menjadikan Jepang berkuasa terhadap wilayah-wilayah di Asia, yang salah satunya adalah Indonesia yang kala itu diduduki Belanda. Mendarat di Kalimantan Utara pada 11 Januari 1942, Jepang tak lama lagi akan membuat Belanda bertekuk lutut dan menyerahkan wilayah Indonesia yang luas dalam perjanjian Kalijati yang digelar di Subang, Jawa Barat. Dalam buku yang bertajuk Pergerakan Nasional 1908-1945 yang terbit tahun 2001, disebutkan jika perundingan di Kalijati pada 8 Maret 1942 menyepakati bahwa Angkatan Perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ketika berhasil menduduki Indonesia, Jepang masih menghadapi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Maka dari itu, Jepang benar-benar memanfaatkan pendudukannya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang. Salah satunya adalah pemanfaatan pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih dan dipersenjatai sebagai pasukan tambahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang tergabung dalam peta. Pada dasarnya, terdapat perbedaan alasan terkait pembentukan peta dari kedua belah pihak. Sejak dulu Indonesia mendambakan latihan militer sebagai bekal melawan penjajahan dan mengejar cita-cita kemerdekaan. Sedangkan Jepang membentuk peta karena membutuhkan tambahan pasukan terlatih dalam bidang militer.
sebagai tindakan antisipasi untuk menghadapi sekutu jika menyerang wilayah Indonesia. Dikutip dari buku Api Sejarah Jilid 2 yang terbit tahun 2006, tertulis bahwa keinginan untuk membentuk peta dari pihak Indonesia kemudian dikuatkan dengan surat dari Gatot Mangkoepradja kepada Gun Saikan, seorang pemimpin tertinggi pemerintahan militer Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Dalam surat tersebut, Gatot Mangkoepradja meminta agar Jepang membentuk Barisan Pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari ancaman sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Surat dari Gatot pun direspon oleh Jepang yang akhirnya pada 3 Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Shirai nomor 44 dan mengesahkan peta sebagai pasukan militer baru di Indonesia. Dikutip dari tulisan Nesla Anissa yang berjudul Apa Itu Peta tahun 2016 yang dimuat di laman resmi Universitas Malahayati, tujuan terbentuknya peta dapat ditinjau dari dua sisi. Dilihat dari pihak Jepang, dibentuknya peta adalah sebagai usaha Jepang untuk menarik simpati agar rakyat Indonesia mau memberikan bantuan dalam perang. Maka dari itu, tugas peta adalah untuk membantu pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sesuai namanya, peta juga bertugas mempertahankan tanah air dari ancaman sekutu. Sementara bagi Indonesia, peta merupakan usaha untuk membangkitkan semangat juang para pemuda-pemuda Indonesia agar para pemuda terlatih dalam bidang militer. Dibentuknya peta sebagai bentuk awal persiapan kekuatan militer apabila sewaktu-waktu Indonesia merdeka. Oleh karena itu, peta juga dilibatkan oleh para pemimpin bangsa saat itu dalam berbagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh utama peta. Yang pertama ada Gatot Mangkoepradja, berperan sebagai penegas pembentukan peta. Yang kedua ada Jenderal Sudirman, berperan salah satu mantan perwira peta yang kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia TNI setelah kemerdekaan. Yang ketiga ada Sudirman Kato Hadikoesomo, Letnan Kolonel Peta, berperan sebagai Komandan Batalion Peta di Kroya. Yang keempat ada Soeprijadi atau bisa disebut juga Supriyadi, berperan sebagai pemimpinan pemberontakan peta di Blitar 14 Februari 1945. Yang kelima ada R. Gatot Subroto, berperan sebagai tokoh penting peta yang kemudian menjadi pejabat tinggi militer setelah kemerdekaan. Yang keenam ada RPS Soeroso, berperan sebagai salah satu perwira yang berperan dalam bidang administrasi dan pelatihan. Yang ketujuh, nih yang terakhir, jangan lupa simak ya, R.A. Kosasi, berperan sebagai salah satu instruktur militer peta di Jawa Barat. Yang keempat ada pemberontakan peta di Blitar yang terjadi pada 14 Februari tahun 1945 yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Raden Supriyadi dan memiliki dua latar belakang. Yang pertama, kekecewaan terhadap perilaku kejam tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk merdeka dari penjajahan Jepang. Selanjutnya ada jalannya peristiwa. Yang pertama, organisasi peta di bawah Supriyadi menyerang markas Jepang di Blitar. Yang kedua, pemberontakan gagal dikarenakan Jepang jauh lebih kuat. Yang ketiga, banyak anggota peta yang ditangkap hingga dihukum mati. Dan yang terakhir, Supriyadi menghilang hingga saat kini dan menjadi misteri sejarah.
Yang kelima yaitu akhir dari peta. Tanggal dibubarkannya peta adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pemerintahan Jepang menyerah kepada sekutu. Maka peta dibubarkan oleh Jepang, tetapi para bekas anggotanya bergabung ke dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yaitu yang akan menjadi cikal bakal TNI atau Tentara Negara Indonesia. Yang keenam ada dampak dan warisan dari peta. Yang pertama, menemukan rasa nasionalisme di kalangan para pemuda. Yang kedua, melahirkan kader militer yang disiplin dan terlatih. Dan yang ketiga, menjadi fondasi awal bagi terbentuknya TNI setelah Indonesia merdeka. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Semoga video pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.